berpikir gitu ya, wah ini ternyata ada kiat-kiat gitu nanti mempersiapkan anak ya, dan jangan lupa juga memilih pasangan ya. Unmute Pak. Di unmute Pak. Loh, sama Ibu nanti? Rija, Pak Rija, Pak Rija maaf terunmute Pak, terunmute speaker Bapak Pak. Sorry. Iya, oke Pak, maaf ya, diulang. Baik, jadi Bapak Ibu yang terkasih, tadi kita sudah mendengar ya dari Pak Stefanus. Saya sendiri sebagai kakek aja sudah merenung kembali gitu ya. Wah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan yang lajang-lajang mungkin saya rasa tadi pada banyak yang bertanya itu. Bagaimana gitu ya, sudah membayangkan. Nah, Pak Samarel akan membawa kita kepada satu topik yang juga tidak kalah menarik. Di mana beliau akan menyampaikan penyuluh di dalam pembinaan umat Kristen tentunya. Nah, ini akan membawa kita kepada dimensi yang lain untuk berpikir di luar keluarga tadi, bagaimana sebenarnya pemerintah ikut campur di dalam pembinaan umat Kristen. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai, saya akan membacakan CV daripada pembicara kita yang kedua ini. Pak Samarel Telaum Banua, Sarjana Pendidikan Agama Kristen dan Master Pendidikan. Kita tahu dari marganya, kita tahu ini Bapak ini berasal dari Nias ya. Bapak ini dilahirkan itu di Loloana 18 Maret 1972. Memiliki seorang istri bernama Suryati Ginting, sarjana pendidikan, dengan dikaruniakan 2 orang anak. Riwayat pekerjaan dari Pak Samarel adalah jabatannya saat ini sebagai pembimbing masyarakat Kristen, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kemudian dalam pelayanannya juga beliau adalah majelis dari GPIB dari tahun 2002 sampai 2018. Kemudian majelis BNKP dari tahun 2018 sampai sekarang. Riwayat pendidikan, ya kita bisa lihat SD di Nias Utara, SMP, SMA di Gunung Sitoli, sarjana S1-nya di STT Sumatera Utara Medan, ya tamat tahun 2006, dan S2-nya di STTOI Sidikalang, tamat tahun 2018. Nah, saya rasa itu perkenalan kita pada pembicara kita pada saat ini, dan materi yang akan diseminarkan adalah penyuluh agama Kristen dan pembinaan umat. Ini akan nanti sama-sama kita boleh dengar, dan aturan main kita juga sama seperti yang pertama ya Bapak Ibu ya, boleh melakukan di chat room, atau nanti ada yang ingin berinteraksi silahkan untuk meraise hand dan nanti saya akan memilihnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu, dan kepada Pak Samarel kami persilahkan dengan hormat. Ya, baik Pak Reza, terima kasih. Kedengaran suara saya Pak? Terima kasih Pak. Minta tolong di share screen. Pak Samarel, bergaung coba itu, Pak. Ada sedikit feedback. Ada feedback. Coba Bapak pakai mic. Iya. Coba volumenya dikecilkan sedikit Pak. Ada feedback. Halo? Ya, ya. Bisa. Bagaimana? Dah, mantap. Seperti Pak Samarel yang mundur share sedikit, screen Bapak. atau mundur. host yang share screen ya, Pak? Saya yang kalau bisa Pak, share screen. Oh, Bapak yang share ya. Jadi ya, Pak. Sebentar Pak, kita akan memastikan Bapak sebagai saya minta host untuk Bapak menjadi co-host ya, Pak. Ya, baik. Oke Pak, silakan Pak. Kemana? Turun. Siap ya.
Ya. Baik, terima kasih Pak Reza. Pada kesempatan ini kami menyampaikan materi dalam seminar nasional ini, yaitu tentang penyuluh agama Kristen dalam pembinaan umat. Kenapa kami tertarik untuk menseminarkan tentang penyuluh agama Kristen dalam pembinaan umat? Mungkin bagi kita tidak asing, bagi sebagian kita yang hadir di Zoom ini tidak asing mendengar itu penyuluh. Tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari, tugas dari para penyuluh ini memang ada beberapa persoalan atau masalah yang terlihat yang dihadapi, sehingga tugas-tugas para penyuluh tidak maksimal untuk dilaksanakan. Untuk kita ketahui bersama bahwa penyuluh ini bukan jabatan dalam pelayanan gereja. Tidak diangkat oleh gereja. Tidak diangkat oleh sinode. Tetapi penyuluh ini adalah para tenaga yang direkrut oleh pemerintah. Yang direkrut oleh pemerintah. Dalam hal ini melalui Kementerian Agama. Nah, di dalam melaksanakan tugasnya terlihat beberapa hal yang menjadi persoalan atau masalah seminar sehingga pelayanan para penyuluh tidak maksimal. Yang pertama ialah bahwa para penyuluh siap melaksanakan tugas ini kalau dievaluasi dan diukur dengan tugas pokok para penyuluh sesuai dengan juknis. Mereka di dalam melaksanakan tugas tentu ada juknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi terlihat bahwa para penyuluh tidak maksimal bisa melaksanakan tugas itu. Oleh karena itu, para penyuluh perlu ini pada kesempatan kalau ada para penyuluh untuk mendengar, untuk bisa memperbaiki, mengintrospeksi tugas yang dipercayakan oleh negara. Ini kami dalam mencoba memahami bagaimana persoalan-persoalan ini, kami mencoba mengamati dari pelayanan para penyuluh yang ada di Aceh. Memang sudah terangkat para penyuluh di Aceh. Tetapi tidak maksimal. Karena apa? Ada beberapa penyuluh tidak memenuhi standar baik dari jenjang kependidikan. Dalam arti ada penyuluh kita yang masih belum mengikuti pendidikan teologi. Karena apa? Ya karena situasi di Aceh, di daerah kita ini. Memang pada saat rekrutmen para penyuluh, memang sudah terlihat tanda-tanda bahwa tidak terpenuhinya sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena apa? Karena yang melamar itu kalau ditetapkan itu harus sarjana teologi atau sarjana pak. Tetapi tidak ditemukan sehingga para penyuluh kita ada sebagian yang tidak lulus sarjana teologi.
tentu ini juga tidak maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itulah contoh bahwa tidak ada kesiapan. Kebanyakan para penyuluh hanya melaksanakan tugas untuk memimpin ibadah, berkhotbah, memimpin doa, memainkan alat musik, dan memimpin pujian. Tentu di dalam hal ini, sedangkan yang diharapkan dari para penyuluh bukan hanya sekedar itu. Bukan hanya sekedar untuk berkhotbah. Bukan hanya sekedar untuk memimpin pujian. Tetapi harapan pemerintah ialah supaya menjadi tokoh utama yang bisa membina iman, bahkan memberikan solusi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh umat. Tentu kalau hanya khotbah, tentu kalau hanya memimpin doa, tentu kalau hanya memainkan alat musik dan hanya memimpin pujian, tidak tersentuh persoalan yang dihadapi oleh umat. Yang kedua yang kami lihat persoalan ialah para pemimpin gereja dan umat sepertinya belum siap menerima kehadiran para penyuluh. Hanya karena beda dominasi gereja, asal STT dari penyuluh, dan data gereja atau gereja yang sudah ada. Ini juga persoalan. Di mana kehadiran para penyuluh ini ada beberapa orang berlatar belakang dari gereja karismatik atau Pentakosta. Ada juga dari Lutheran. Tetapi ada beberapa gereja yang mencoba tidak menerima kehadiran penyuluh kita karena tidak seajas katanya. Karena tidak sepemahaman katanya. Sehingga di dalam hal ini tentu menghalangi, menghambat tugas para penyuluh. Karena apa? Karena gereja-gereja, ada beberapa gereja sudah punya ketentuan tersendiri. Di mana sekolah STT yang bisa menempah, yang kemudian bisa menjadi pendeta. Oleh karena itu, menjadi penghalang. Bukan hanya dari aliran Lutheran, tetapi dari juga karismatik atau Pentakosta. Tidak sembarangan dia bisa menerima kehadiran para penyuluh. Karena mungkin dari STT yang belum lahir baru, dan lain-lain. Ini juga penghambat semua. Padahal satu tujuan sebenarnya ialah membina umat. Harapan kita bahwa para penyuluh ini bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan juknis, dan bisa membantu pelayanan gereja. Karena gereja terbatas dalam melaksanakan tugas pelayanan. Pendeta tidak mungkin bisa mengcover keseluruhan untuk pelayanan. Majelis gereja yang sudah ada tidak mungkin mengcover seluruhnya pelayanan. Apalagi di daerah-daerah tertentu, kehadiran pendeta, pendirian tempat ibadah sangat sulit. Yang ketiga, yang kami lihat yang menjadi keuntungan di daerah-daerah tertentu seperti kita di sini, bahwa untuk membina umat dalam situasi masyarakat setempat, kehadiran penyuluh
yang diangkat oleh pemerintah sangat strategis dan membuka kesempatan bagi kita untuk melayani umat. Karena apa? Karena ada daerah-daerah tertentu yang tidak boleh hadir pendeta, yang tidak boleh masuk penginjil. Tetapi dengan SK, surat keputusan penetapan dari pemerintah, bisa masuk. Bisa dilayani umat. Jadi oleh karena itu, pada dasarnya, kehadiran penyuluh dengan model ini, dalam persoalan ini, bisa salah satu cara solusi untuk membina umat ialah dengan penempatan para penyuluh yang diangkat dan ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, tentu para penyuluh yang hadir, saya rasa juga ada daerah yang lain di Indonesia yang seperti yang terjadi di tempat kami, harus mempersiapkan diri sepenuhnya untuk melaksanakan itu. Baik ilmu teologianya, dia kan untuk membina tugasnya, untuk memperkuat iman, itu tugasnya. Jangan setelah masuk di daerah-daerah tertentu, imannya lemah. Imannya tidak berdaya. Apalagi menguatkan iman orang lain, tetapi dirinya sendiri tidak mampu ia pertahankan. Oleh karena itu, para penyuluh sebaiknya di Aceh atau di daerah kami ini harus betul-betul matang di dalam ilmu teologi. Harus bisa mempersiapkan diri dengan situasi masyarakat, dengan situasi apapun yang terjadi di tempat pelayanan. Kalau di sini saya mencoba menampilkan data gereja yang ada di Provinsi Aceh. Itu ada 23 kabupaten di Provinsi Aceh. Jumlah tempat ibadah itu ada 189 tempat ibadah. Jumlah umat Kristen 37.805 orang. Para pendeta ada sekitar 100 orang. Jumlah majelis 1.063 orang. Guru Injil ada 79 orang. Dan guru sekolah minggu ada 491 orang. Ini adalah juga walaupun dibandingkan daerah yang lain lebih besar. Tetapi jumlah umat yang ada di Aceh ini adalah jumlah umat yang diperhitungkan oleh Allah. Dan dipercayakan kepada kita untuk menjaga dan memelihara dan membina iman mereka. Oleh karena itu, peran penyuluh sangat strategis dengan situasi yang ada di Aceh. Ini ada beberapa denominasi gereja yang ada di Aceh. Apakah HKBP, GKPPD, dan lain-lain. Jadi itu jumlah umat, jumlah semua ini ada 53 denominasi yang ada di wilayah Aceh. Ini memang sudah banyak. Kita senang, kita bangga. Tetapi di dalam pembinaan dan pelayanan umat, karena sangat terbatas para hamba, maka sangat minim sekali pelayanan di Aceh. Ini penempatan para penyuluh yang ada di Aceh. Di Aceh Singkil hanya 4 orang dari 15.000 umat. Aceh Selatan hanya 1. Aceh Tenggara hanya 6 orang dari hampir 35.000 umat Kristen. Di Aceh Tengah ada 2. Aceh Barat 1. Aceh Besar 5. Dan Aceh Utara 1. Jumlah Subul Salam 2 orang. Jumlah 29 orang.
Sedangkan kalau kita baca juknis daripada penyuluh itu yang ditetapkan oleh pemerintah, setiap penyuluh itu memiliki kelompok binaan 10 orang. Dan terdiri dari 2 kelompok, berarti 20. Dari 37.000 lebih umat Kristen, kalau dibagi berapa orang penyuluh ini, maka sebenarnya belum maksimal juga pelayanan untuk umat Kristen yang ada di Aceh. Baik Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan apa tujuan daripada rekrut penyuluh agama Kristen menurut juknis. Bahwa penyuluh agama Kristen yang direkrut oleh pemerintah bertujuan ialah untuk meningkatkan kualitas iman, pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama, serta untuk menjaga kerukunan hidup antar dan inter umat beragama. Ini tugas, ini harapan, tujuan daripada direkrut para penyuluh oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas keimanan. Nah, oleh karena itu, para penyuluh yang melaksanakan tugas ini tidak boleh main-main. Ini tanggung jawab besar yang dipertanggungjawabkan kepada Allah. Bagaimana meningkatkan kualitas iman daripada umat Kristen itu. Karena Bapak Ibu, saya ingin selipkan menjelaskan bahwa umat Kristen yang ada di Aceh mungkin hanya 2 kabupaten asli penduduknya, yaitu Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Aceh Singkil. Di luar itu, di kabupaten yang lain, itu adalah pendatang semua. Latar belakang berbeda-beda. Kehadiran mereka sampai di wilayah Aceh berbeda-beda. Makanya terlihat pada saat pelayanan nanti, bahkan ada dari kampung itu belum disidi. Belum mengerti dan memahami benar tentang keimanan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tidak tahu. Sehingga mereka sampai di wilayah kami. Mereka dalam soal keyakinan iman tidak kokoh, tidak kuat. Maka oleh karena itu penyuluh sangat diharapkan. Penyuluh sangat diharapkan. Tetapi yang menjadi persoalan tadi tetap kembali lagi persoalan banyak hal. Aduh, itu penyuluh yang hadir itu dari karismatik, dari Pentakosta, saya kan Lutheran. Belum lagi ada pihak ketiga yang mengatakan ngapain ikut itu para penyuluh. Tidak dari STT yang ditetapkan dan didukung oleh gereja kita. Begitu juga dari pihak yang lain. Waduh, jangan ikut di situ. Itu penyuluhnya itu belum lahir baru. Belum lahir baru. Jadi sama-sama warga gereja itu, apapun alirannya, belum siap menerima kehadiran para penyuluh. Kalau kedua yang kita lihat tujuan daripada para penyuluh ini dihadirkan oleh pemerintah. Ujung tombak pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan program pemerintah. Ini tujuannya. Ini yang ingin dicapai oleh pemerintah. Bahkan banyak program-program dari pemerintah. Banyak masyarakat yang tidak jelas, tidak tahu. Maka para penyuluh wajib untuk menjelaskan itu kepada umat, khususnya umat Kristen. Itu ujung tombak yang dipercayakan oleh pemerintah.
seperti di masa pandemi ini, baru kami terima instruksi Menteri Agama yang menugaskan para penyuluh. Salah satu ditugaskan oleh pemerintah dari Kementerian Agama adalah para penyuluh memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengamankan protokoler kesehatan di masa pandemi ini. Dalam arti, supaya ada kesadaran umat untuk mematuhi protokoler kesehatan. Ini adalah contoh pesan-pesan dari pemerintah. Di samping tadi untuk menguatkan kualitas iman, untuk menambah pengetahuan ajaran agama Kristen, untuk menanamkan dan nilai-nilai kekristenan tertanam di dalam diri setiap umat. Kemudian tujuan pemerintah, para penyuluh ini memiliki potensi untuk didudukan sebagai figur atau tokoh yang dianggap memiliki banyak pengetahuan tentang keagamaan. Jadi inilah tujuan daripada pemerintah. Ini para penyuluh ini adalah tokoh, figur. Karena pemerintah menganggap para penyuluh yang sudah lulus rekrutmen ini memiliki banyak pengetahuan keagamaan Kristen. Memiliki pengetahuan agama Kristen. Sehingga ia mampu memimpin yang lain supaya bisa melaksanakan aktivitas kehidupannya sesuai dengan ajaran kekristenan. Kemudian tujuan pemerintah supaya para penyuluh ini menyediakan dirinya untuk memikirkan dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, baik secara pribadi, keluarga, maupun sebagai masyarakat umum, serta fungsi-fungsi lainnya. Ini harapan pemerintah dari para penyuluh. Membantu pemerintah dengan bahasa agama, dengan bahasa ajaran kekristenan, untuk memikirkan apa yang menjadi solusi setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, baik secara pribadi, keluarga, maupun sebagai masyarakat umum, serta fungsi-fungsi lain. Nah, kalau kita lihat tadi, apa rutinitas yang dilakukan para penyuluh? Hanya berkhotbah, hanya memimpin doa, hanya main gitar, alat musik, dan memimpin pujian, maka poin ini tidak mungkin tercapai. Tidak mungkin terlaksana. Tidak terpenuhi harapan pemerintah. Dalam hal untuk bisa memberikan solusi persoalan. Karena memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh umat tentu tidak seperti ibadah. Tidak dalam bentuk ibadah, tetapi ada yang macam seperti konsultasi dan lain-lain. Ada konseling dan lain-lain. Itu perlu para penyuluh harus mempersiapkan diri untuk ini, untuk bisa melaksanakan maksimal tugasnya. Kalau hanya untuk berkhotbah, tidak akan tahu kita persoalan umat. Kalau hanya kita berdoa juga, tidak akan tahu kita persoalan umat. Tetapi harus membuka peluang untuk bisa koordinasi, face to face, bisa berbicara empat mata, sehingga seperti terjadi konseling, dan situlah bisa mampu kita membina umat yang dipercayakan Allah kepada kita dan dipercayakan oleh negara untuk kita. Memang penyuluh ini kalau dilihat dari arti yang berasal dari kata suluh, maka artinya ialah pembawa terang di dalam kegelapan. Jadi tugas para penyuluh ini walaupun tidak ditahbiskan oleh gereja,
seperti para situa, para pendeta, para pengerja, entah apa namanya jabatan di dalam gereja. Tetapi tugas penyuluh untuk diketahui, pembawa terang dalam kegelapan. Tugas yang mulia. Jadi saya berharap tidak ada yang menutup mata sebelah kepada para penyuluh di dalam melaksanakan tugasnya. Allah bangga kalau dari negara, dari gereja bersatu padu untuk membina umat, untuk ambil bagian dalam membina umat. Bapak Ibu semua, dasar teologis kita harus mendukung program pemerintah. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, mungkin ini kesempatan bagi kita semua menyadari bahwa pemerintah itu harus kita dukung. Siapapun yang terpilih tidak akan luput dari mata Allah. Tidak akan luput dari Allah yang telah mengizinkan untuk mereka berkuasa. Oleh karena itu, tugas kita mendukung. Di Roma 13 ayat 4, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Kita harus berdoa untuk pemerintah. Supaya mereka bisa melaksanakan tugas mereka di dalam takut akan Allah. Untuk memikirkan kebenaran Allah. Karena pemerintah, negara itu ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, kita harus mendukung. Dan termasuk di dalam ini, program pemerintah menyediakan rekrutmen tenaga penyuluh ini untuk bisa melayani umat di dalam membina iman, pengetahuan, dan nilai-nilai keagamaan bagi umat Kristen. Memang Bapak Ibu sekalian, mungkin di JOM kita ini, peserta kita semua, mungkin ada tempat pelayanan yang lebih besar. Tetapi ini para penyuluh pada malam hari ini, melalui seminar ini, saya ingin ungkapkan bahwa begitu penting tugas mereka juga. Memang mereka tidak ditabiskan di gereja melaksanakan tugas, tetapi hanya dilantik oleh negara untuk melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang telah digariskan dan diatur di Juknis. Oleh karena itu para penyuluh supaya bisa mempedomani Juknis daripada para penyuluh yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa tugas para penyuluh ini adalah untuk membina umat. Untuk membina umat. Menurut BS sejak saat itu, tujuan membina umat atau warga gereja, yaitu untuk perubahan ke arah menyerupai Kristus. Dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya, bahwa kita yang percaya kepada Yesus Kristus, yang telah lahir baru, yang telah menerima keselamatan dari Yesus Kristus, bukan suatu kebanggaan, tetapi harus ada yang dilaksanakan, yaitu untuk mengejar kehidupan yang sama seperti Kristus. 10 menit lagi, Pak Sam. Begitu juga
di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi oleh karena itu, kehidupan orang beriman, pengikut Yesus Kristus, harus berjuang untuk melakukan sesuai dengan ajaran Kristus. Untuk membangun diri umat atau warga jemaat dalam 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu kita membina umat, yaitu untuk membangun umat atau warga jemaat. Oleh karena itu para penyuluh harus menyadari ini. Apa yang dibangun ini? Yaitu tubuh Kristus. Dan dasarnya apa pembangunan ini? Yaitu Yesus Kristus. Karena tidak ada dasar yang lain yang telah diletakkan selain Yesus Kristus. Oleh karena itu tugas para penyuluh, dan bukan hanya para penyuluh, seluruh pelayanan, baik di gereja, harus menyadari akan hal ini. Yang dibangun itu adalah tubuh Kristus. Dan dasarnya adalah Yesus Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dan ayat yang ketujuh, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kemudian tujuan harus dibina umat, yaitu untuk tugas dan tanggung jawab hidup. Efesus 2 ayat 10. Ini tugas dan tanggung jawab kita hidup sebagai orang beriman. Kita hidup ini sebagai orang yang sudah diselamatkan. Ada tugas. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi supaya umat Tuhan ini tetap hidup di dalam firman Tuhan. Makanya tetap dibina. Dan salah satu yang merasakan itu ialah para penyuluh. Jadi harus tahu para penyuluh tujuan pekerjaannya ini apa. Supaya bisa hidup kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam Titus 2 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan kita bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi ini tugas, ya, ini tugas para hamba Tuhan, para penyuluh, bagaimana umat ini tetap setia di dalam berbagai persoalan dan masalah, tetap setia untuk melaksanakan firman Tuhan, berbuat yang baik. Yang keempat adalah untuk menjawab kebutuhan gereja. Kebutuhan gereja Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini yang sering kita dengar ini, Matius 28 ini, ayat 19 sampai 20 ini adalah amanat agung. Interupsi Pak, 5 menit lagi Pak Sam. Ya, baik Pak Moderator. Ini adalah tugas. Dan ada di, dan ketahui, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Ini tanggung jawab. Cuma dalam hal ini para penyuluh direkrut oleh negara supaya bisa terorganisir. Dan bukan hanya penyuluh, semua kita yang telah menerima keselamatan. Kesimpulan, penyuluh agama Kristen yang direkrut oleh pemerintah melalui Kementerian Agama tidak bertentangan dengan firman Allah. Kedua, para penyuluh harus mempersiapkan diri, memberikan pelayanan yang terbaik, dan memiliki wawasan, potensi, keahlian yang maksimal untuk membantu umat yang membutuhkan penyuluhan karena menghadapi berbagai persoalan atau masalah kehidupan. Dan yang ketiga, pimpinan gereja atau umat
tidak menciptakan pola pikir yang menolak kehadiran penyuluh hanya karena denominasi gereja dan asal STT penyuluh. STT perlu mereview kurikulum untuk memperhatikan permasalahan dan persoalan umat. Para penyuluh tidak hanya berorientasi pelayanan pada khotbah saja, termasuk memimpin pujian saja, atau hanya berdoa saja, doa syafaat saja. Memang itu semua benar. Tetapi ada juga yang lain, yaitu memberikan solusi dalam persoalan umat. Dan yang terakhir ini adalah untuk pemerintah. Dalam kesimpulan kami, perlu juga memperhatikan kesejahteraan para penyuluh supaya bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Supaya bisa tahu Bapak Ibu, ini pemerintah sudah 2 tahun ini hanya 1 juta per bulan honor mereka, khususnya non-PNS. Tetapi tanggung jawab yang diharapkan dari mereka begitu besar. Banyak kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Tentu tugas pelayanan mereka dipengaruhi juga. Ada faktor dalam hal dukungan anggaran, dana, dan kesejahteraan hidup. Tentu para penyuluh, ada keluarga, ada anak yang sekolah, tetapi bahagian daripada yang mereka terima dari pemerintah itu juga dipakai untuk pelayanan transportasi mereka. Tahulah kalau di daerah-daerah, sepeda motor jalan rusak, jalan setapak, tentu hanya habis waktu di situ. Jadi tentu dalam inilah yang menjadi kesimpulan kami. Begitu penting kehadiran para penyuluh untuk bergandeng tangan. Dan yang terakhir, kami berharap bahwa semua elemen, baik pemerintah maupun gereja, dan semua kita bergandeng tangan bersama-sama untuk melaksanakan tugas amanah agung ini supaya nama Allah dimuliakan. Bisa kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Terpujilah Tuhan. Demikian penyampaian kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Sam sudah menyampaikan dengan lugas dan kami juga sudah mendengar dan boleh mengerti bagaimana posisi penyuluh, ya, bagaimana posisi penyuluh yang selama ini mungkin dari beberapa kita mungkin belum jelas. Baik, ini sudah ada penanya pertama dari Pak Wilson bahwa Menewi, menurut Bapak, Pak Bimas Kristen Aceh, maksudnya Pak Sam ya, agar pembinaan umat bisa terjadi secara merata, secara khusus di Aceh, apa langkah strategis yang Bapak tempuh dalam konteks penyuluh agama Kristen tadi? Ya, baik Pak. Oke. Langsung Pak? Langsung, silakan. Ya baik. Siapa tadi yang bertanya nih Pak? Pak Wilson. Pendeta Wilson. Teman kita dari Nias. Yes. Ya, baik. Terima kasih Pak Wilson. Ini dalam rangka pembinaan umat, apa langkah yang bisa dilakukan supaya bisa merata di tempat kami khususnya. Dalam ini memang agak kompleks persoalan. Bagaimana Pak? Silakan Pak. Terus. Baik. Mungkin di stop share screen-nya dulu Pak. Saya stop screen ya. Share screen. Bagaimana? Ya baik. Pertanyaan Pak Wilson itu sangat membuat kita semua senang karena ini menunjukkan rasa tanggung jawab dalam melayani Tuhan. Karena kalau kita lihat tadi tabel itu tidak merata dan sangat terbatas, kekurangan tenaga yang bisa melayani umat. Tetapi di dalam hal ini memang kami kepingin melayani secara pribadi, tetapi terbatas oleh tugas dan tanggung jawab secara negara. Makanya saya selalu ikut di dalam pelayanan para penyuluh. Saya sendiri ikut turun dan saya bawa dengan mobil saya juga para penyuluh di tempat pelayanan. Itu dulu yang bisa saya lakukan secara pribadi. Pak Sam, mungkin begini. Ya. Pertanyaan dari Pak Wilson itu yang strategis, Pak. Artinya strategis kita berbicara sesuatu yang lebih terukur dan langkah ke depan.
Apa yang sebenarnya sudah Bapak lakukan? Karena tadi banyak masalah yang Bapak paparkan ya. Yang pertama ada perbedaan doktrin antar denominasi, ada penolakan. Kemudian Bapak juga melihat bahwa ada dari pemerintah juga perlu ada sokongan. Nah, langkah-langkah apa sebagai Kepala Bimas yang sudah Bapak lakukan supaya katakanlah mungkin 5 tahun ke depan beberapa masalah ini bisa teratasi? Itu yang mungkin konteks daripada pertanyaan Pak Wilson. Ya, baik. Kira-kira gimana, Pak? Ya, langkah-langkah yang pernah kita lakukan, Pak, ini tentu setiap tahun ada program kita untuk mempertemukan semua pimpinan gereja untuk duduk bersama. Ya. Ini dalam waktu yang dekat ini juga nanti ada kita lagi duduk bersama. Tapi pada dasarnya sebenarnya saya lihat ini, saya nggak tahu kalau kita karena banyak sandiwara dan kepura-puraan. Kalau kita bertemu, semua baik-baik saja. Dan setelah masuk di lapangan, muncul-muncul juga itu juga. Dan walaupun secara penolakan itu tidak terang-terangan, tapi kan kita tahu. Tetapi bagi saya, tetap tidak bosan-bosannya untuk mengadakan pendekatan-pendekatan kepada beberapa gereja. Itu kita mengadakan pendekatan-pendekatan kepada pimpinan gereja, turun ke daerah, berjumpa dengan mereka, dan selalu saya pesankan untuk menjaga kerukunan dan kerjasama itu, untuk saling menghargai, untuk bisa membantu. Karena ada daerah tertentu, tidak ada sama sekali pembinaan umat. Tidak ada orang yang melayani di sana. Tetapi kalau kita menunggu-nunggu, mereka juga tidak bisa datang. Tidak bisa melaksanakan. Oleh karena itu, mohon mungkin solusi yang salah satu ialah mohon doa untuk kita semua. Oke. Doa untuk kita semua. Supaya masalah ini, yang besar ini, bisa ada solusinya. Bisa diberikan Tuhan pemikiran. Karena bagaimanapun tetap kita lakukan. Dan kita berjuang. Dan para penyuluh tetap rencana kita tempatkan di daerah. Cuma tadi ini yang menjadi persoalan. Karena para penyuluh ini, kalau kita datangkan dari luar Aceh, tentu kan biaya hidup tidak cukup. Sedangkan yang disediakan oleh pemerintah sedikit. Tetapi kita berdoa supaya bisa, ini rata-rata penyuluh yang kita rekrut ini tinggal di Aceh. Oke. Tinggal di Aceh. Baik, Pak Sam. Ya, Pak baik. Wilson, mungkin Bapak sudah punya satu ide untuk memberikan saran? Baik, memang apa yang disampaikan oleh Pak Pemimas Aceh tentang masalah langkah strategis yang pertama itu mungkin dilaksanakan pertemuan dengan pimpinan-pimpinan gereja. Kalau menurut saya langkah-langkah dibuat semacam langkah secara internal dan secara eksternal. Secara internal di dalam gereja itu sendiri yang skopnya di Aceh, dan juga secara eksternal itu tentu di luar Aceh dan juga termasuk dan pemerintah sendiri sebenarnya. Nah, jadi saya pikir bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Samarel itu sudah sebagian disampaikan dan sepenuhnya saya serahkan kepada narasumber. Artinya apa yang disampaikan oleh beliau Pak Riza itu saya secara pribadi berterima. Dan tentu langkah-langkah strategis yang lainnya kita akan mendengar melalui mungkin tambahan-tambahan nanti yang disampaikan oleh Bapak Samarel sendiri. Terima kasih Pak Riza. Baik, Pak Wilson. Oke, Pak Sam, ini ada pertanyaan kedua dari Pak Hercules Marpaung ya. Di daerah yang kita umat Kristen sangat sedikit, yang maksudnya daerah-daerah yang Kristennya sedikit, maka Pemda tidak akan mendukung untuk menempatkan penyuluh Kristen. Bahkan mereka berencana membuat umat Kristen menjadi murtad. Menurut saya ini adalah tugas gereja sesuai dengan amanat agung. Oke? Mungkin ini pendapat saya, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih, Pak. Jesus bless you. Maksudnya nih, saya bisa menangkap pertanyaan Pak Hercules Marpaung. Kalau memang, apakah pernah terjadi ada yang katakanlah pendatang yang bekerja di satu daerah, mungkin hanya 2-3 orang Kristen, yang perlu juga dibina tentunya. Apakah pernah ada penolakan untuk masuknya seorang penyuluh agama Kristen ke sana, sepengetahuan Bapak? Dan apabila pernah, bagaimana cara Bapak mengatasinya? Mungkin itu arah pertanyaannya, Pak. Silakan, Pak Sam. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Hercules Marpaung.
ini membuka pemikiran kita, wawasan kita dalam dialog ini. Yang pengalaman kami justru yang sangat, memang ada daerah di Aceh yang khusus ada sedikit umat Kristen, tidak banyak. Tetapi itu rata-rata itu kalau ada sekitar 20-50 orang setiap kabupaten, hampir seluruh kabupaten di Aceh itu ada umat Kristen. Tapi sepanjang kita masuk dari pihak pemerintah atau para penyuluh yang ditugaskan oleh pemerintah, tidak ada masalah kepada pemerintah setempat. Yang menjadi masalah itu kalau yang datang dari pihak gereja. Ya. Jadi itulah yang pengalaman yang sudah kami alami di beberapa tempat yang kita minim, bahkan tidak ada tempat ibadah. Tetapi kalau hadir kita, dari penyuluh kita tempatkan, bisa mereka terima, Pak ya. Baik, Pak Marpaung, pertanyaannya mungkin sudah terjawab, Pak ya. Ternyata justru dengan posisi ini sebagai aparat pemerintah ternyata boleh masuk, Pak, bisa masuk. Kemudian ada pertanyaan dari STTPK ini, Pak. Ya. Hal apa yang perlu dilakukan penyuluh agar bisa melayani yang tadi, Pak, perbedaan denominasi gereja tadi, supaya bisa diterima, karena lebih sulit kita menghadapi penolakan gereja daripada orang yang non gereja, karena kita sudah prepare. Orang akan menolak kalau memang bukan gereja. Ini bagaimana pengalaman Bapak, Pak? Silakan. Memang benar, Pak. Memang kalau dari kita masalah, memang sulit, sangat sulit. Bila dibandingkan dengan berhadapan kita dari pihak luar. Ya. Tapi dari dalam ini yang menjadi persoalan. Tetapi kebetulan kita tidak lewat gereja untuk masuk memberikan pembinaan. Tetapi lewat seperti di Kesatuan TNI. Jadi walaupun di situ ada denominasi berbagai gereja, tapi karena itu izin dari komandan, tetap diterima kita. Karena begini, ada juga kita ini sedikit kadang-kadang, Pak, karena di dalam pelayanan para penyuluh kan tidak meminta-minta uang kolektor ya, Pak, ya, persembahan ya. Ada juga umat ini kadang-kadang mungkin kalau belum terlayani merasa rugi itu, Pak, soal-soal itu. Jadi kalau masuk pihak gereja, paling tidak harus ada ongkos minyak pulang, Pak. Jadi itu apa? Tapi sepengetahuan yang kami lakukan ialah lewat pemerintah juga, kesatuan di pihak TNI, lewat sekolah, lewat perguruan tinggi. Jadi bisa kita masuk di sana. Baik, Pak Sam, ini ada pertanyaan lagi. Ini makin malam makin ramai kayaknya ini. Dari Pak Faibolododo Laya. Ya. Tadi Bapak sebutkan tujuan daripada penyuluh diangkat oleh pemerintah khususnya daerah Aceh yaitu meningkatkan kualitas umat Kristen ya, kualitas iman ya di daerah Aceh, dan saya pikir hal itu sejalan atau inline dengan tugas kewajiban pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup, kualitas hidup masyarakat secara umum dalam berbagai aspek kehidupan di mana kualitas iman termasuk di dalamnya. Oke, menurut saya adalah bagaimana sikap para penyuluh dalam menyikapi permasalahan di atas. Maksudnya permasalahan yang tidak hanya iman gitu ya, kualitas hidup, peningkatan hidup, apalagi dalam masa pandemi ini mungkin ya. Di satu sisi para penyuluh harus menunaikan tugasnya sesuai amanat agung dari Tuhan Yesus. Di sisi lain, penyuluh juga harus taat kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah Aceh yang notabene adalah daerah yang telah memberlakukan syariat Islam. Sebenarnya ini udah Bapak jawab, tapi silakan Bapak jawab lagi lah Pak, bahwa kendala-kendala itu sudah mungkin bisa teratasi Ya, dengan baik. posisi ASN tadi. Silakan Pak. Baik. Jadi ini salah satu tugas para penyuluh ialah untuk meningkatkan kualitas iman, pengetahuan, dan melaksanakan nilai-nilai ajaran agama, khususnya agama Kristen. Dan ini ada pertanyaan dari Pak Paibolo de la Iya. Terima kasih Pak, sudah ditanya, sangat senang. Dan ini merupakan persoalan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Artinya, salah satu juga harus ada kesiapan daripada penyuluh kita. Karena yang pada saat rekrut penyuluh, karena tidak terpenuhi kuota yang lulus teologi, yang tidak lulus teologi pun kita ambil. Yang penting entah majelis gereja. Karena kurang minim sekali setiap dibuka pendaftaran untuk rekrutmen, memang kurang yang mendaftar lulusan teologi. Tetapi daripada kosong, kita ambil dari pihak gereja. Tentu wawasan yang sudah lewat teologi,
yang sudah mendalami ilmu teologi dengan yang hanya kita rekrut daripada majelis, kadang ada tentara, ada polisi, ada hakim. Kadang-kadang dalam pelayanan mereka itu membawa-bawa dari karakter tugas mereka loh di dalam tugas pelayanan. Bukan istilah komando lagi ini, tetapi pelayanan mereka tidak mengerti sama sekali bagaimana itu melayani. Nah, oleh karena itu memang ini saya ingin sampaikan di tetangga kita, para penyuluh mereka itu harus siap menjawab persoalan kehidupan umat, masalah ekonomi. Jadi mereka siap sama sekali. Semua anak harus les, mereka menyiapkan. Dan tentu harapan kita sebenarnya juga para penyuluh kita mampu melakukan itu. Dan ada dukungan bagi kita sampai sekarang itu sangat jauh berbeda kita dengan saudara kita yang lain itu. Dalam soal memberikan bagaimana meningkatkan kualitas. Bagaimana cara meningkatkan kualitas ekonomi umat, sedangkan ekonomi pribadi sendiri, kehidupan keluarga, kehidupan sendiri, tidak mampu. Hanya pas-pasan dengan honor yang disediakan oleh pemerintah. Jadi oleh karena itu, ini problem ini Pak. Problem, pergumulan kita bersama. Ya, mudah-mudahan melalui JOM ini bisa ada wawasan bagi kita semua untuk bisa kita pikirkan. Mungkin kalau dari pihak bapak-bapak yang ada di dalam JOM ini dan dari Falaia juga, ada pemikiran-pemikiran, karena itulah yang sedang kita hadapi pada saat ini. Seperti itu. Tetapi walaupun demikian, apa adanya, dari apa adanya itulah Tuhan akan memakai para penyuluh yang telah dipanggil untuk membina umat. Jadi demikian Pak Reja yang bisa saya jawab. Jadi mungkin ini PR Bapak gitu, sebagai Kepala Bimas di sana, masukan dari Pak Laya tadi ya, mungkin Bapak bisa membuat satu program kepada pemerintah pusat atau mungkin pemerintah daerah lah. Ini ada lagi Pak dari Pak Pauli Purba dengan Pak JE saya kurang tahu ya karena singkatan ini mungkin sedikit mirip ya. Apakah ada kendala di Aceh Pak jika penyuluh melayani atau pembinaan umat ke lapas, rumah sakit, panti rehabilitasi atau lembaga umum lainnya? Mungkin yang mau Pak Pauli Purba tangkap di sini adalah mungkin di sana hanya ada beberapa orang Kristen tetapi tercampur. Bagaimana? Apakah ada kendala untuk itu, Pak? Baik, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Pauli. Kemudian langsung aja, Pak. Ini oke. orang Kementerian Agama juga di Sumatera Utara ini. Ya. Dan pernah datang ke Aceh juga, itu teman. Memang kendala secara serius tidak ada. Yang jelas itu kalau kita suratin pihak pimpinan lembaga, apakah kemasyarakatan, itu diterima kita. Diterima. Itu di Aceh Tenggara itu ada berapa penyuluh kita itu masuk di penjara membina umat karena kebetulan di Aceh Tenggara banyak di sana orang kita dan banyak persoalan karena di sana juga ada minum-minum ya bisa tertangkap itu macam-macam lah. Tapi masuk di situ penyuluh kita tidak ada masalah. Begitu juga di rumah sakit ada yang sakit ada penyuluh kita bisa masuk untuk mendoakan, membimbing. Ini yang saya lihat di sini, Pak, asalkan ada surat bahwa ini adalah dari pemerintah. Tidak ada dipersoalkan, tidak dipermasalahkan. Itu kunci di sini. Jadi makanya kalau kita ke lembaga itu buat surat secara kedinasan untuk kita masuk ke sana. Jadi itu Pak yang bisa kami jawab. Baik, jadi tidak ada kendala sementara ini Pak ya? Ya, baik. Baik, saya rasa ini ada pertanyaan yang terakhir ya. Saya tidak tahu apakah habis ini nanti ada lagi. Kita akan berikan kesempatan nanti satu orang penanya lagi. Ini ada penyuluh agama adalah ujung tombak pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan program pemerintah. Nah, seperti apa, Pak? Gitu. Maksudnya begini, Pak. Mungkin dalam konteks penyuluh pembinaan iman yang dalam konteks teologi ya, seperti Bapak katakan ibadah, bermusik, menyampaikan firman, oke, itu sudah normatif. Nah, pesan-pesan pemerintah di dalam hal katakanlah untuk tadi yang Bapak sudah singgung, perdamaian intra dan antar umat, nah, itu seperti apa kira-kira Pak? Mungkin itu pertanyaan. Yang kita lihat Pak,
soal ujung tombak pemerintah di dalam Menyampaikan pesan-pesan. menyampaikan pesan-pesan pemerintah. Nah, di dalam juknis itu sebenarnya pada dasarnya itu diserahkan kepada penyuluh untuk melihat situasi dan tempat dan apa persoalan umat di daerah di mana dia ditugaskan. Itu dulu. Dari situ dia akan merumuskan apa yang ia bina, itu juknis. Tetapi dalam sejarah sudah mulai ada penyuluh, baru kemarin ada instruksi untuk para penyuluh, itu resmi dari pemerintah melalui Kementerian Agama. Ditandatangani oleh Menteri Agama. Instruksinya isinya ialah untuk membantu pemerintah untuk mensosialisasikan pemakaian ketaatan pada protokoler kesehatan. Karena ini COVID makin memuncak jumlahnya, supaya seluruh umat itu bisa patuh dan bisa tidak kena kematian atau penyakit daripada COVID. Dari dalam sejarah berjalan penyuluh, Pak, baru sekali itu saya terima instruksi dari pemerintah untuk meminta tolong penyuluh. Tapi selain itu diserahkan kepada para penyuluh setelah melihat apa yang dibutuhkan oleh umat di lapangan. Oke, artinya selama ini normatif, Pak, tetapi ternyata bisa ada pesan-pesan khusus ya, dalam konteks pandemi tadi. Baik, ini tadi ada satu yang sudah raise hand, Pak Wilson. Pak Wilson, ini Bapak sebagai penutup, penanya penutup, saya berikan bisa langsung Pak ya, dan saya rasa kena waktu juga kita sudahi ya dengan Pak Wilson nanti ya, Bapak Ibu. Pak Riza, silakan. Kalau boleh saya 1 menit, Pak, boleh Pak? Nanti kalau gitu Bapak terakhir, kamu terakhir. Atau saya bisa mengalah. Mumpung aku jadi moderator, mumpung moderator, kapan lagi? Silakan Pak Wilson. Bagaimana Pak Layari, saya boleh duluan ya? Awas nanti kalau apa nggak ditraktir lagi nanti. Sebenarnya materi Pak Samaril ini sangat menarik dan saya menurut hemat saya bahwa pembimas Kristen itu di setiap provinsi itu adalah bagi saya garda depan. Oleh karena itu mengingat apa tadi jumlah umat yang begitu banyak di setiap provinsi tetapi penyuluh sangat sedikit seperti di Aceh tadi 29 dan juga di beberapa tempat yang lain, sebenarnya itu kan tidak berimbang, Pak. Sementara Bapak tadi sampaikan sebenarnya kalau dibuat dalam kelompok hanya satu penyuluh 10 orang begitu dalam satu kelompok. Berarti bisa 2 kelompok 20 orang. Nah, bagaimana dengan yang lain? Nah, pertanyaan saya kira-kira adakah mungkin usaha pembimas untuk bisa menambah kuota atau bisakah pembimas ini mengajukan kepada pemerintah penambahan kuota-kuota penyuluh ini di setiap daerah-daerah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisakah penyuluh ini juga diangkat dia atau dibuat dalam macam apa di Kementerian Agama diberi kesempatan untuk bisa menjadi pegawai negeri. Ya, mungkin bisakah Bapak Samaril Terambanua 2 hal ini bisa menjadi garda depan bagi umat di seluruh Indonesia ini? Nah, bukan hanya Bapak sih, beberapa juga pembimas yang lain. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Wilson. Jauh-jauh dari Nias ini ketemu kita di Jong. Ya, minum kopi Pak ya, teh. Jadi baik, terima kasih Pak Wilson. Ini mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Wilson dalam tugas dan tanggung jawab kami dalam bagaimana penambahan tenaga pelayanan penyuluh, tenaga rekrutmen, bukan hanya di Aceh, mungkin di daerah yang lain, tapi khususnya Aceh pada malam hari ini. Sebenarnya Pak, pernah ditambah kita itu sekitar ada 50 orang penyuluh, sekitar 4 tahun yang lalu. Tetapi yang melamar Pak, enggak memenuhi ya, ini pun kita paksakan ini hadir 29 ini Pak. Tidak memenuhi kriteria, tidak ada yang melamar Pak. Tidak ada yang melamar. Dan sejak itu jatah kita di Aceh tidak pernah naik lagi.
karena dianggap tidak ada yang akan melamar. Tapi kita berdoa, kita tetap berjuang ke depan ini ada penambahan daripada jumlah para penyuluh di Aceh dan di Indonesia pada umumnya. Nah, mengenai kemungkinan ke depan, kita nggak tahu Pak. Tapi semua ini kita serahkan saja kepada Tuhan, bahwa memang pemerintah selalu memikirkan yang terbaik untuk bagi para penyuluh ini yang berada di garda terdepan. Memang makin membaik karena ini dulu ini saya melihat ini dari 150.000 per bulan pada posisi sekarang itu sudah 1 juta. Dan kemungkinan bagaimana ke depan memang akan apakah ada rencana mau nanti disejajarkan ke depan atau bagaimana, apakah melalui P3K dan lain-lain, kita belum tahu, kita serahkan karena bagaimanapun pemerintah sedang memikirkan bagaimana yang terbaik untuk mereka supaya bisa sejahtera kehidupan. Demikian Pak yang bisa saya jawab Pak Wilson. Baik, Pak. Baik, terima kasih Pak Wilson. Saya kembalikan Oke, kepada sekarang terakhir ya. The last but not the least, Pak Layari Sinukaban. Silakan. Terima kasih Pak Ketarin, suara saya didengar Pak ya. Kedengaran Pak, kedengaran. Saya sangat tertarik dan bangga kepada Pak Samaril Talambanua, khususnya di dalam materi yang berkaitan Tuhan ini. Juga saya sangat hormat dan bangga kepada teman seperjuangan kita, Pak Wilson, yang tadi telah memberikan beberapa pertanyaan dan harapan. Dan ada jawaban tadi dari Pak Talambanua yang dengan kata strategis. Saya tambahkan di sini taktis dan strategis. Taktis dalam jangka pendek, strategis dalam jangka panjang, yang berkaitan dengan bagaimana memberhasilkan semaksimal mungkin program-program di dalam penyuluhan, yang mana kita tahu prinsip dasar, makin besar tantangan, akan tercipta juga peluang makin besar. Dan tidak ada yang mustahil bersama Allah. Karena ini juga adalah pekerjaan Allah. Oleh karenanya, sebagaimana Yesus juga memilih 12 murid-murid, bahkan kurang dianggap tambah lagi 10 dan lainnya. Oleh karenanya yang penting dalam hal ini taktis dan strategis kita sharing adalah adanya bentuk kerjasama. Tadi dikatakan adalah tantangan antara lain kemampuan daripada penyuluh sangat kurang. Mengapa kurang kemampuannya? Karena yang berminat juga kurang. Dan fasilitas juga kurang termasuk 1 juta. Tetapi kita lihat bahwa dasarnya tadi adalah di dalam firman Tuhan bahwa negara ini ada oleh sebab kehendak Allah. Di mana bersama Allah tak ada kekurangan apapun. Oleh karenanya, mari ada bentuk kerjasama tadi. Kalau kekurangannya itu, carilah kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi atau istana. Atau barangkali kalau dikenalkan saya pun bisa ikut turut serta Pak. Bahwa hal yang paling menarik bagi orang-orang semua, termasuk umat baik kita maupun yang sebelah kita, tadi Pak Samari sudah katakan adalah faktor ekonomi. Yang mana kita tahu faktor ekonomi adalah faktor sentral dalam seluruh aspek kehidupan manusia yang sangat menarik bagi manusia, termasuk umat dan umat yang lain. Oleh karena itu, supaya kita mendapat dukungan dari umat, terutama sekali dari unsur gereja sebagai organisasi, misalnya organisasi GBI dan lain-lain, atau kita mengharapkan dukungan organisasi sebagai organisme, yaitu tadi kita organ Tuhan, yaitu firman Tuhan, yaitu bahwa dari segi kemanusiaannya, dari segi perekonomiannya, semua orang mendukung. Di mana kita tahu sekarang kendala ekonomi, mari kita masuk di situ. Yang ada di desa itu atau di wilayah itu, sama-sama kita tahu, itu kita bangkitkan, itu kita angkatkan dengan kerjasama di berbagai pihak, perguruan tinggi dan lain, termasuk mengenai pendanaannya. Dan bahkan anggaran dari pendanaan dari pemerintah melalui bantuan-bantuan kur dan lain-lain, itu tersedia dalam jumlah yang sangat banyak. Oleh karenanya, marilah melalui itulah kita masuk, sebagaimana para misionaris yang sukses adalah berawal dari kerjasamanya atau sama-sama bekerja menghadapi tantangan yang ada. Demikian barangkali tambahan dari saya sebagai usul. Terima kasih atas kesempatan diberikan, Pak.
kasih Pak Terima kasih, Layari. Pak. Jadi Terima kasih. itu masukan ya Pak Sam. Masukan. Jadi Pak Layari pun nampaknya siap untuk direkrut. Ya? Siap, Pak. Siap. Siap untuk direkrut oleh Pak Sam tentunya. Baik. Atau siap juga membantu moral material. Amin. Nah, itu catat Pak, catat itu ya. Baik, Pak Sam ada mungkin mau penutup atau apa, masih ada atau tidak? Biar kalau tidak biar kita Baik, tutup. Pak. Baik, Pak. Jadi terima kasih untuk semua Pak Direktur Pascasarjana dan seluruh dosen-dosen kami yang ada di dalam JOM ini, dan juga kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti seminar nasional dalam hal khususnya materi kami pada malam hari ini, dan terlebih kepada moderator kami yang membuat semangat kami narasumber ini untuk bisa menyampaikan materi kami dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih, kiranya semua apa yang telah kami sampaikan pada seminar ini menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi untuk membantu kita memikirkan apa yang terbaik di daerah-daerah tertentu seperti di tempat kami ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, amanah agung bisa kita laksanakan. Demikian Pak Reza, terima kasih semua. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Samarel. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebagai kesimpulan saya ada 3 poin ya. Yang pertama, posisi penyuluh itu sangat strategis ya, karena dapat masuk ke daerah yang ada barrier, artinya resisten terhadap pendeta. Pendeta justru langsung radar mereka mungkin naik terus ya, sebagai penginjil, bahkan gereja. Nah, padahal mungkin di situ seperti Pak Samarel tadi katakan, hampir merata di seluruh Kabupaten Aceh sudah ada orang Kristen, kan begitu Pak ya. Nah, jadi posisi penyuluh ini sangat strategis karena dia bisa masuk menembus sesuatu yang mungkin sulit bagi gereja untuk masuk. Yang kedua, kualitas penyuluh sendiri harus ditingkatkan, baik secara ilmu teologinya dan juga ilmu sekulernya. Mungkin bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka punya ilmu politik sedikit, ya, bahkan mungkin ilmu ekonomi. Tadi sudah disampaikan sedikit oleh Pak Layari. Mereka harus punya kemampuan itu, gitu ya. Jadi mereka adalah penginjil plus, ya, tidak hanya bicara firman Tuhan, tetapi mereka juga punya pengetahuan entrepreneurship lah atau dan lain sebagainya ya. Yang ketiga, nah ini yang menarik. Ternyata lowongan penyuluh masih terbuka luas. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, apabila ada tergerak oleh panggilan Tuhan untuk menjadi penyuluh, hubungi Pak Samarel, hubungi Pak Pauli Purba juga di Bimas yang mungkin bisa menyalurkan kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, saya rasa itu yang bisa saya simpulkan. Dan bagaimana penyuluh ini juga kita harapkan bisa menjadi pemimpin informal, ya, seperti di Jawa Timur ada kiai, dia bukan pemimpin yang ditunjuk, tetapi dia menjadi pemimpin informal. Nah, saya rasa itu yang bisa saya simpulkan. Dan kepada kita semua peserta, saya mengucapkan banyak terima kasih dan jangan lupa tanggal 28 Bapak Ibu yang terkasih, Pak Wilson akan menyampaikan materi yang juga luar biasa, ya, gereja di pusaran zaman. Itu sangat sesuatu yang sangat kontekstual untuk saat ini. Nah, untuk itu nanti kami harapkan kepada semua kita yang ada ini boleh ikut, Pak. Boleh kita tanya ini, Pak Wilson Bawa Menewi ini. Ini dia juga hamba Tuhan, dia juga pengajar, dia juga dosen. Semua dia borong. Nah, jadi nanti kita akan cecar dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang tajam. Ya, Bapak Ibu ya. Tanggal 28, jangan lupa. Kebetulan saya juga moderator. Ya, jadi kita akan bertemu kembali tanggal 28. Dan untuk itu saya akan minta nanti dari Pak Perlin bisa menyampaikan apa Pak? Mungkin close speech dan juga kepada Pak Steve untuk membawa kita dalam doa penutup dan berkat. Pak Steve masih ada? Pak Steve? Masih ada Pak Steve. Nah, masih ada nanti berdoa. Silakan Pak Perlin. Shalom, terima kasih buat kehadiran seluruh peserta yang setia terus di dalam mengikuti seminar nasional ini, baik sesi pertama maupun sesi kedua. Kiranya semua materi ini menjadi berkat buat kita semua, merupakan pencerahan bagi kita semua,
dan juga melalui seminar ini Bapak Ibu yang ingin bergabung belajar di STT Pelita Kebenaran, kami persilakan Bapak Ibu. Dan saat ini menutup kegiatan seminar malam hari ini, saya memberikan informasi bahwa program Pasca Sarjana baik magister doktoral masih menerima mahasiswa baru untuk belajar di STT Pelita Kebenaran. Sekali lagi apresiasi setinggi-tingginya kepada pembicara malam hari ini, Pak Stefanus Leong dan Pak Samare Telambanua. Mari boleh kita kasih aplaus dulu buat semuanya ya, kita kasih jempol ya Bapak Ibu. Dan nanti setelah doa kita foto bersama dulu. Nanti setelah doa tentunya oleh Pak Steve dan juga moderator kita yang luar biasa Pak Frankie, dan terfavorit moderator kita Pak Rija Ketaren yang senantiasa diperebutkan oleh berbagai narasumber baik dari luar kota, luar negeri, bahkan dari luar angkasa Bapak Ibu. Ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu jangan lupa tanggal 28 Juni nanti kita seminar lagi ya, untuk terus kita mendapatkan pencerahan dan ilmu, dan harapannya di sini hadir seluruh mahasiswa STT Pelita Kebenaran baik sarjana, program magister dan doktoral untuk diwajibkan bisa mengikuti seminar ini, belajar terus untuk menjadi narasumber bukan hanya lokal tetapi secara nasional. Terima kasih. Sampai ketemu kembali pada seminar berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Steve, silakan. Kita masuk di dalam doa. Terima kasih semua. Mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terpujilah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang telah menganugerahkan kepada kami, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mengadakan seminar doktoral Sekolah Tinggi Teologi Pelita Kebenaran di sesi yang pertama dan sesi yang kedua. Terima kasih Tuhan yang telah memberikan kepesertaan kepada kami, dan kami juga percaya Tuhan segala apa yang kami lakukan itu adalah tuntunan yang datang daripadamu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga berkati daripada Ketua STT Pelita Kebenaran Bapak Yan Pararangan, dan juga Ketua Pasca Sarjana yaitu Bapak Dr. Perlin Jebua, dan berserta dengan seluruh staf yang mengadakan seminar ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami juga berdoa untuk seminar yang akan datang Tuhan, kiranya Engkaulah juga menuntun setiap daripada pembicara maupun juga moderatornya. Bahkan Tuhan, Engkaulah yang memberikan kepesertaan daripada seluruh orang, sebagaimana seminar ini juga termasuk di dalam penginjilan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan pada saat ini sebelum kita berakhir dan kita akan foto bersama, maka kami merindukan Tuhan, biarlah Engkau yang membukakan pintu-pintu surga-Mu dan berkatilah kami. Kami membuka kedua tangan kami dan kami mengarahkan hati kami kepadamu. Kekasih-kekasih Yesus, terimalah berkat, perlindungan, anugerah, dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, dan kasih sayang daripada Anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, mulai malam hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Oke, foto. Kita berfoto dulu. Ya, kita akan foto bersama dulu oleh host. Boleh kita kasih emoticon jempol Bapak Ibu ya. Ya, boleh ya. Nah, ini kita slide 1. Oke, pertahankan senyum yang manis. Kemudian masuk di slide kedua. Ini emoticonnya kasih begitu ya. Boleh juga itu. Dikasih emoticon kasih. Iya. Oke, 1, 2, 3. Bapak Ibu masih ada kamera yang belum terbuka ini. Oke. Nah, kita masuk ke screen yang terakhir. Screen yang ketiga. Ya, diaktifkan videonya sebentar untuk foto. Boleh emotikan jempol. Ya, 1, 2, 3.
Terima kasih semua. Baik, boleh kita buka speakernya, boleh saling menyapa ya Bapak Ibu ya. Terima kasih buat kehadiran Bapak Baik, Ibu terima semua. kasih Bapak Ibu kawan-kawan semua teman-teman. Mahasiswa Pasca Sarjana juga. Terima kasih. Si Pak Putra, Demen, Pak ya, Sapri, kasih. Pak Nuri, Pak Geseli, Pak David, Dan terutama Pak Siraila juga sudah hadir. Pak Kaban, Aju-aju Pak Kaban sudah. Saya udah lama nggak ketemu via WA ini. Mari kita kontak. Gimana? Pak Kaban, sukses selalu. Terima kasih. akan menantikan kopi kiriman dari Pak Samarel. Stefanus. Ya, sampai ketemu nanti di hari Senin tanggal 28 ya. Baik, Terima Pak. kasih buat tim dari Kementerian Agama Banda Aceh yang hadir juga malam hari ini, dan para undangan semua yang luar biasa bisa hadir pada malam hari ini. Kalau Pak Sabar, semua. hari itu pagi ya, Bu Kristin, Ya, di sini juga ada alumni Pak Doni, Pak Geselilo ini alumni ini, Bapak Ibu hadir juga. Ya, Guru Kemangkun.